dalam tubuh kita, terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, kita tahu setiap jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki bentuk, struktur, dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Setiap bagian-bagian organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga. 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini akan membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Organ reproduksi luar kedua adalah skrotum atau kantong kelir. Skrotum merupakan kantong kulit yang melindungi dan membungkus testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kiri dan kanan. Antara skrotum kiri dan kanan terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos menyebabkan skrotum mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat otot luri yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Pengaturan suhu ini berguna dalam proses pembentukan sperma yang memerlukan suhu sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Berikutnya, kita akan membahas organ reproduksi dalam, yaitu testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Disinilah tempat pembentukan sperma. Jadi, testis berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi dalam selanjutnya adalah saluran kelamin. Saluran kelamin pria terdiri dari epididymis, van deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Secara keseluruhan, kelamin ini berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Nah, teman-teman, inilah struktur testis dan saluran-saluran yang ada di sekitar. Nomor 1 merupakan van deferens sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesiculatus minalis atau kantong sperma. Nomor 2, vas efferens merupakan saluran yang mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. Nomor 3, epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma, sementara 4, lobulus sebagai kantong testis melindungi tubulus seminiferus, dan nomor 5 adalah tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Dan bagian organ reproduksi pria terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin berfungsi untuk menambahkan cairan-cairan kelamin sehingga berguna untuk mempertahankan hidup, dan gerak sperma cairan tersebut dihasilkan oleh vesikula seminalis menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerak sperma. Cairan ini juga menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat basa pada sperma. Cairan ini mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Kelenjar koper menghasilkan cairan yang bersifat basa. Kelenjar ini berhubungan langsung. Kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi luar dan dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Kita bahas organ reproduksi luar pada wanita, yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan
merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah himen. Banyak mengandung pembuluh darah. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora terletak di bagian luar dan labium minora terletak di bagian dalam. Antara labium mayora dan minora, bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Pada klitoris terdapat korpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita. Organ dalam pertama, vagina. Vagina merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Lendir berguna saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Jadi, vagina berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim, baik pada saat haid maupun melahirkan. Selain itu, vagina juga berperan sebagai alat kopulasi untuk menerima penis. Organ dalam berikutnya, uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri. Bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut serviks. Mulut atau leher rahim bagian luar uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Dinding ini akan menebal saat terjadi kehamilan. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya, oviduk atau tuba falopi. Oviduk merupakan sepasang saluran kiri dan kanan yang ujungnya membentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbre atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Dan organ bagian dalam terakhir adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kanan dan kiri. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Nah, teman-teman, inilah catatan untuk setiap organ reproduksi pada pria dan fungsinya, sesuai pembahasan kita sebelumnya. Dan berikut ini catatan untuk setiap organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Bisa dipahami ya?